Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arofi Kurniawan. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Saya bergabung dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga sejak 1 Desember 2012. Kemudian pada tahun 2014 sampai dengan 2018, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi doktoral sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu di bidang Dental and Digital Forensic di Tohoku University, Jepang. Di Departemen Odontologi Forensik ini, saya mendapatkan tugas untuk mengampu mata kuliah dan praktikum ilmu kedokteran gigi forensik. Mata kuliah dan praktikum ilmu kedokteran gigi forensik ini ditujukan bagi mahasiswa kedokteran gigi di semester 3. Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar dan perkembangan ilmu forensik, kemudian peran ilmu kedokteran gigi forensik dalam identifikasi individu, lalu metode ilmiah identifikasi individu, analisis injuri, tanatologi, metode estimasi usia, kemudian analisis sidik jari dan sidik bibir, kemudian forensik antropologi, radiografi forensik, rekam medis, disaster victim identification, dan Interpol dental charting. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan tentang metode-metode identifikasi individu secara ilmiah dalam kasus forensik dan penegakan hukum, terutama dalam kaitan perannya sebagai seorang dokter gigi. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku Manual of Forensic Odontology edisi kelima karangan David Ersen dan Richard Wims. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah hybrid learning menggunakan platform Hebat Uner dan Zoom. Pembelajaran diisi dengan penyampaian materi, kemudian diskusi interaktif, lalu evaluasi pembelajaran dilakukan melalui pemberian tugas mandiri, kemudian kuis interaktif, UTS, dan UAS. Kemudian bentuk inovasi pembelajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah ilmu kedokteran gigi forensik adalah salah satunya pada tahun 2019 saya mendapatkan tugas sebagai PJMK mata kuliah dan praktikum ilmu kedokteran gigi forensik. Saat itu saya merombak materi perkuliahan ilmu kedokteran gigi forensik berikut capaian pembelajarannya sehingga sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi Indonesia atau SKDGI. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil evaluasi praktikum dari tahun sebelumnya, diketahui bahwa mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyusun rekam medis secara benar dan melakukan pengisian Interpol dental charting. Kemudian salah satu inovasi pembelajaran yang saya lakukan adalah merubah format kegiatan praktikum tentang DVI dan dental charting menjadi sebuah bentuk simulasi kasus komprehensif tentang DVI. Melalui simulasi kasus ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman bermain peran sebagai tim DVI yang bertugas pada kasus forensik dan mempresentasikan hasil identifikasinya. Selain itu, simulasi kasus ini berdampak positif pada kemampuan mahasiswa dalam menyusun rekam medis dan melakukan pengisian formulir Interpol DVI. Baik, untuk selanjutnya Anda dapat mengikuti video pembelajaran tentang dental age estimation yang akan saya sampaikan di pertemuan ke-12 pada video selanjutnya. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan kuliah kita hari ini tentang dental age estimation. Dan hari ini pembahasan kita adalah dental age estimation pada anak-anak. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi utamanya, saya pengen tahu dulu nih, manfaatnya dental age estimation apa aja kira-kira. Martinus, silahkan. Ya, kalau menurut saya dental estimation berguna untuk penegakan hukum bagi anak-anak. Oke, bagus. Intan, silahkan. Untuk estimasi usia pada event olahraga. Estimasi usia pada event olahraga. Baik. Azra? Gunakan untuk estimasi usia dalam proses adopsi anak. Ya, boleh juga. Karin, silahkan. Untuk identifikasi korban bencana massal. Korban bencana massal. Baik. Terakhir, Aula, silahkan. Mungkin untuk estimasi usia dalam putusan pensiunan. Ya, boleh juga. Oke. Jadi kalian sudah jelas ya karena apa? Sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu manfaatnya ini untuk apa gitu kan, dental age estimation. Jadi semua yang disebutkan tadi sudah jelas, sudah bagus. Selanjutnya kita akan lanjut ke metode estimasi usia untuk anak-anak. Kenapa pada anak-anak dulu? Ya memang ini adalah salah satu metode estimasi usia yang saya bisa bilang memberikan hasil yang akurat dan tentunya hanya bisa diterapkan pada anak-anak saja, begitu kan? Ya, untuk metode estimasi usia pada anak-anak, seperti yang tampil di slide ini, bahwa secara umum
parameter yang digunakan untuk metode estimasi usia pada anak-anak ini adalah parameter tumbuh kembang gigi. Kenapa parameter tumbuh kembang gigi? Ya karena memang pada masa anak-anak hingga masa remaja, begitu kan, awal-awal masa remaja ini proses tumbuh kembang ini masih berlangsung. Nah, oleh karena itu, pada metode estimasi usia untuk anak-anak ini ada dua jenis kategori metode. Yang pertama, metode atlas, kemudian yang kedua metode yang menggunakan urutan-urutan staging dari tahapan pertumbuhan dan perkembangan gigi. Nah, metodenya apa saja? Yang pertama, metode dari Demirjian atau metode staging dari Demirjian yang diperkenalkan oleh Demirjian pada tahun 1976. Di metode ini, Demirjian menggunakan 7 gigi di rahang bawah sebelah kiri, begitu kan. Mulai dari insisif pertama sampai dengan molar kedua. Nah, lalu yang bisa dilakukan apa? Bagaimana melakukan estimasi usia dengan metodenya Demirjian ini? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita menentukan dulu nih, giginya yang mana yang digunakan. 7 gigi tadi, begitu kan, dari insisif pertama sampai dengan gigi molar kedua di rahang bawah sebelah kiri. Nah, selanjutnya dari 7 gigi itu kita lakukan staging. Stagingnya seperti apa? Nah, seperti gambar yang di sebelah kiri ini. Ini staging yang sudah diciptakan oleh Demirjian. Jadi dari masing-masing gigi, ini gigi molar, kemudian gigi premolar, lalu gigi canines dan gigi insisif, ini masing-masing ada stage atau urutan pertumbuhan dan perkembangannya. Dari stage A, B, C, sampai dengan stage H. Kemudian setelah kita menentukan stage-nya dari masing-masing gigi tadi, kita mengkonversikan nih dari stage itu ke dalam skor. Skornya yang mana? Skornya sudah diciptakan oleh Demirjian juga. Di slide selanjutnya nanti akan ada penjelasan. Kemudian dari scoring itu kita jumlahkan skornya. Nah, setelah itu kita akan menemukan yang disebut dengan maturity score. Dari maturity score ini nanti kita akan bisa memperkirakan usia dari foto radiografi yang kita hitung itu. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini penjelasan untuk masing-masing stage-nya. Yang pertama stage A. Gitu ya. Secara simple atau secara singkat, stage A ini bisa kita deskripsikan sebagai tahapan awal dari pembentukan mahkota gigi. Yaitu mulai tampak gambaran di situ ada gambaran kasnya, tapi masih kecil sekali dia. Baik di gigi molar maupun gigi premolar. Kemudian stage B, perbedaan dengan stage A adalah kalau stage B ini gambaran ujung cusp yang ada di stage A tadi sudah mulai tampak menyatu. Ya. Jadi dia sudah bergabung nih antar ujung cuspnya itu. Kemudian lanjut dengan stage C. Nah, stage C ini pembentukan enamel sudah lengkap atau sudah sempurna di bagian permukaan oklusal. Kemudian dilanjutkan dengan stage D. Stage D ini adalah pembentukan mahkota gigi itu. Tadi kalau stage C pembentukan enamel sudah selesai, stage D ini dideskripsikan sebagai pembentukan mahkota itu sudah mencapai bagian cemento enamel junction. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan stage E. Stage E pada gigi molar ini ditandai dengan tampaknya bifurkasi. Jadi tahapan awal pembentukan bifurkasi ini ada pada stage E. Kemudian dilanjutkan dengan stage F. Nah, untuk gigi molar stage F ini gambaran akar gigi sudah mulai tampak. Kalau tadi stage E bifurkasinya baru mulai tampak, kalau stage F ini gambaran akarnya sudah mulai tampak memanjang. Kemudian stage G, lalu diakhiri dengan stage H. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin silahkan. Iya, silakan Martinus. Tadi bisa diperjelas lagi tentang stage G sama stage H, dokter. Perbedaannya gitu mungkin ya? Iya dok. Oke, baik. Nah ini ya. Oke, di sini kalau kita lihat perbedaan stage G dan stage H, ini memang nampaknya hampir sama begitu kan giginya. Nah, cuman ternyata kalau kita amati lebih detail ini ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Di ujung apikal di sini. Nah, di bagian ujung apikal ini untuk stage G, ujung apikal ini masih terbuka. Tapi ketika stage H, ujung apikal ini sudah mulai menutup. Nah, itulah perbedaannya. Jadi kita tidak bisa hanya melihat pada bentuk mahkotanya saja, tapi kita juga harus memperhatikan bagian di ujung apikalnya. Seperti itu. Jadi kalau stage G, ujung apikal masih terbuka, stage H, ujung apikal sudah tertutup. Gitu ya. Sudah cukup jelas? Jelas. Terima kasih dokter.
Saya lanjutkan. Nah, tadi setelah kita menentukan stage-nya A, B, C, D, E, F, G, dan H, selanjutnya kita konversi dari masing-masing stage tadi ke dalam skor. Nah, skornya ini yang dibuat oleh Demerjian ini. Jadi dari scoring ini nanti misalkan nih kita dapat gigi, katakanlah gigi molar kedua pada stage C begitu kan. Artinya apa? Skor dari gigi molar kedua adalah 5,4. Itu. Kemudian nanti kita jumlahkan sampai seluruh 7 gigi itu. Nah, setelah itu kita dapatkan maturity score. Kemudian maturity score itu kita konversi ke dalam tabel atau grafik. Grafik yang dibuat oleh Demerjian. Di sini yang harus diperhatikan adalah ada grafik untuk laki-laki dan ada grafik untuk perempuan. Begitu juga dengan tabelnya tadi, harus ditentukan dulu laki-laki ataukah perempuan. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita mending ini aja deh, kita latihan aja gitu ya. Kita langsung lihat. Nah, oke, sekarang kita harus menentukan dulu dari foto panoramik ini, kita lihat dulu gigi di regio 3 atau gigi rahang bawah sebelah kiri. Artinya di sini yang kita gunakan. Kemudian kita tentukan gigi mana saja, mulai dari insisif pertama, insisif kedua, canines, kemudian premolar pertama, premolar kedua, kemudian molar pertama dan molar kedua. Nah, kita cukupkan sampai dengan molar kedua saja, karena molar ketiga tidak digunakan dalam perhitungan Demerjian ini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan stage-nya. Nah, berdasarkan gambar yang di sebelah kiri ini, kita tentukan stage-nya. Jadi gigi molar kedua ini adalah stage A, molar pertama stage H, kemudian gigi premolar kedua stage F, kemudian premolar pertama ini stage F juga, caninesnya juga stage F, kemudian insisif keduanya stage H, lalu insisif pertama juga stage H. Oke. Nah, setelah kita dapat stage-nya ini, selanjutnya kita konversikan ke dalam skor. Nah, ini skornya. Jadi molar kedua stage E tadi kan, tadi laki-laki ya, boys. Berarti molar kedua di sini stage E, skornya adalah 11,4 dan seterusnya. Sehingga kita jumlahkan semuanya ketemu 93,5. Nah, dari 93,5 ini disebut dengan maturity score. Maturity score ini selanjutnya kita konversi ke dalam grafik. Kita cari garis yang vertikal dulu. Maturity score 93, kurang lebih di sini begitu kan. Kemudian kita tarik ke kanan sampai ke garis yang di tengah, lalu kita tarik ke bawah untuk menentukan usianya sekitar berapa. Kemudian di sini garis yang kuning dan hijau ini adalah rentang usia dengan persentil 90% atau dengan confidence interval 90%. Itu. Artinya dengan confidence interval 90%, kurang lebih foto panoramik tadi itu berusia sekitar 9,6 atau 9,7 sampai dengan 11,7 mungkin ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita tahu tentang usianya sekitar berapa. Selanjutnya, hampir sama kita masuk ke metode yang kedua. Setelah metode Demerjian, ini ada satu metode lagi, pengembangan dari metodenya Demerjian, yaitu metodenya Willems. Ini dasarnya masih sama nih, metodenya Willems nih. Jadi Willems ini dia mengatakan bahwa metode Demerjian yang diciptakan di tahun 1976 itu menunjukkan hasil overestimasi yang cukup signifikan pada beberapa populasi. Akhirnya Willems ini dia membuat perhitungan baru. Sebenarnya bukan metode yang baru karena adalah pengembangan dari metodenya Demerjian. Jadi dia membuat perhitungan atau kalkulasi secara statistik untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Cara menggunakannya pun masih sama. Jadi kita gunakan foto radiografi panoramik untuk metodenya Willems. Sama seperti Demerjian tadi. Kemudian kita pilih 7 gigi di regio kiri bawah atau regio 3. Selanjutnya kita tentukan staging dari masing-masing gigi, kemudian kita konversikan dari staging tadi ke dalam skor atau disebut dengan maturity score. Nah, bedanya dengan metodenya Demerjian, kalau metode Willems ini skornya atau maturity score ini sudah langsung dalam bentuk perhitungan estimasi usianya. Jadi bukan lagi pada bentuk maturity score yang harus dikonversi ke dalam grafiknya tadi, gitu ya. Nah, oke, kita langsung latihan aja supaya lebih jelasnya. Ini masih foto yang sama seperti yang di slide sebelumnya tadi, di metodenya Demerjian tadi.
Stage-nya tentunya juga sama, begitu kan? Nah, setelah kita tentukan stage ini, selanjutnya kita konversikan ke dalam tabel. Nah, ini tabel yang dibuat oleh Willems. Jadi gigi molar kedua stage E artinya skornya adalah 1,31. Nah, kemudian di sini kita jumlahkan semuanya. Jadi dari foto panoramik tadi, menurut Willems, ini perhitungan estimasi usia menurut Willems hasilnya adalah 9,92 tahun. Jangan lupa dituliskan standar deviasinya, plus minus 0,9 untuk laki-laki dan plus minus 1,3 untuk perempuan. Artinya apa? Dari metodenya Demirjian dan metodenya Willems, ini sebenarnya hasil estimasi usianya ya bisa kita bilang hampir sama gitu kan, hampir ya mirip-mirip gitulah. Tadi yang menurut menurut Demirjian itu 10, sekian tahun, tapi menurut Willems ini 9,92 tahun. Dan ditambahkan plus minus dengan standar deviasinya. Oke. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Oh, Silakan. iya Gimana dokter. Karin? Jadi kalau semisal ada salah satu gigi yang Mm-mm. hilang itu dokter, lalu perhitungan estimasi usianya bagaimana ya? Oh ya, oke. Kalau ada salah satu gigi yang hilang pada metodenya Demirjian dan pada metodenya Willems gitu kan, Iya, lalu yang dihitung apa? Padahal kita kan butuh 7 gigi gitu toh. benar. Oke, baik. Pertanyaan bagus nih. Nah, jadi gini, kalau misalkan ada satu gigi yang hilang, ya katakanlah gigi premolar keduanya hilang begitu ya, di regio 3 atau di sebelah kiri, kiri bawah. Nah, yang kita lakukan yang pertama adalah kita lihat gigi yang sama di regio yang kanan atau regio 4. Jadi misalkan premolar keduanya di regio 3 nggak ada, ya kita pakai premolar kedua yang ada di regio yang kanan atau di regio 4. Kemudian nanti kita tentukan stage-nya dan kemudian kita masukkan ke dalam perhitungan. Seperti itu. Tapi kalau misalkan memang tidak ada giginya sama sekali atau misalkan ya sudah dicabut kanan kiri atas bawah sudah dicabut karena mungkin untuk gigi premolar pertama itu untuk perawatan orto gitu kan. Nah, itu kita bisa pertimbangkan untuk menggunakan metode estimasi usia yang lain. Seperti itu. Jangan khawatir karena di sini ada satu lagi metode estimasi usia untuk anak-anak yang ya saya rasa cukup cukup mudah sih dan applicable untuk apa ini perhitungan estimasi usia pada anak-anak dan hasilnya pun cukup cukup akurat gitu ya. Jadi yang harus dicatat adalah kalau giginya hilang digunakan gigi yang sama di regio sebelahnya. Itu ya. Iya, Cukup jelas ya? iya sudah jelas Ya, dokter. oke, Terima kasih. baik. Saya lanjutkan bisa? Ya. Nah, kita masuk ke metode yang ketiga. Metode yang ketiga ini diciptakan oleh Al-Kahtani. Jadi dia membuat metode ini, kalau tadi adalah yang dibuat oleh Demirjian adalah metode staging, kalau yang dibuat oleh Al-Kahtani ini adalah metode atlas. Jadi ya seperti kalau metode atlas itu sama kayak kita lihat atlas dunia gitu kan, tinggal kita cocokkan saja. Ini ada di daerah di bagian mana seperti itu. Atau seperti kita misalkan kita lihat Google Map gitu. Namanya kan atlas juga kan sebenarnya. Nah, dari Google Map itu kan kalau kita mau nyari kota Surabaya itu posisinya di Jawa Timur sebelah mana kan kelihatan tuh, oh di sebelah utara, agak ke timur gitu kan. Nah, sama juga atlas untuk tahapan pertumbuhan dan perkembangan gigi ini. Kita tinggal mencocokkan saja antara foto panoramik yang kita lihat dan atlas yang sudah dibuat oleh Al-Kahtani. Jadi Al-Kahtani ini dia membuat satu metode atlas yang saya kira tentang usia untuk Al-Kahtani ini cukup cukup lebar sekali ya. Jadi dia mulai bahkan 4 bulan in utero. Jadi 4 bulan di dalam kandungan itu sudah bisa diperkirakan usianya kira-kira berapa melalui gigi. Sampai dengan usia sekitar 23 tahun. Nah ini pasti ada pertanyaan nih, kenapa kok 23 tahun dikategorikan anak-anak gitu kan. Sebenarnya 23 tahun ini bukan anak-anak gitu. 23 tahunnya ini adalah remaja, masuk pada tahapan remaja. Jadi kalau kita bicara tentang estimasi usia, itu ada 3 kategori. Yang pertama kategori anak-anak, kemudian yang kedua ini kategori remaja, kemudian yang ketiga kategori dewasa. Anak-anak itu kalau menurut studi estimasi usia, itu dihitungnya sejak lahir sampai dengan 16 tahun. Nah, antara 16 tahun sampai dengan 23 tahun, ini disebut dengan remaja. Kemudian 23 tahun sampai meninggal, ini disebut dengan kategori dewasa. Seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke metodenya Al-Kahtani. Jadi kalau kalian
pengen download atlasnya Al-Qahtani, bisa di websitenya Queen Mary University. Ini sudah ada atlas dalam beberapa versi bahasa. Ada yang bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, ada juga bahasa Indonesia. Jadi sudah diadaptasi ke dalam beberapa bahasa yang berbeda untuk memudahkan dalam perhitungan estimasi usia di populasi yang mungkin berbeda dengan populasi asalnya. Atlasnya seperti apa? Nah, seperti ini atlasnya. Jadi, atlas ini dimulai dari sini. Ini adalah 30 minggu in utero atau sekitar 4 bulan dalam kandungan. Kemudian bergerak searah dengan jarum jam ke kanan sampai di sini. Pada masa anak-anak ini dibatasi sampai dengan 15,5 tahun. Lalu setelah 15,5 tahun bagaimana? Kita gunakan gambaran atlas yang di sebelah kanan. Nah, untuk gambaran atlas yang sebelah kanan ini adalah pertumbuhan gigi molar ketiga. Jadi bukan lagi gigi sulung yang lain, tapi sudah menggunakan molar ketiga. Lalu yang kita gunakan bagaimana? Ya kita tinggal kita pegang foto panoramik, kita lihat atlasnya. Oh misalkan sesuai dengan yang gambar 14,5 tahun. Nah, kita tinggal tentukan aja. Oh berarti usia dari foto panoramik ini kurang lebih sekitar 14,5 tahun dan seterusnya. Lalu di bagian tengah ini ada beberapa catatan dari Al-Qahtani yang ini yang saya perbesar seperti ini. Jadi dari catatan-catatannya Al-Qahtani ini, poin penting yang perlu kita perhatikan ada beberapa tanda ini. Jadi ada tanda bulatan, ini menunjukkan bahwa midpoint 1 bulan. Kemudian tanda seperti bintang, ini menunjukkan midpointnya 2 minggu. Lalu untuk tanda yang bulatan hitam, ini menunjukkan bahwa midpointnya adalah 3 bulan. Lalu bagaimana yang tidak ada tandanya, tidak ada bulatan, tidak ada bintang, tidak ada bulatan hitam seperti itu. Itu menunjukkan bahwa midpointnya adalah 1 tahun. Gitu. Oke, jadi untuk lebih memudahkan dan memudahkan kalian untuk memahami atlas ini seperti apa, kita langsung latihan aja. Nah, simple sekali kalau menurut saya gitu ya. Jadi kita gunakan gigi yang di sini. Ini masih sama foto seperti yang di slide awal yang tadi. Kita gunakan gigi ini di bagian regius ini, kemudian kita cocokkan dengan atlas. Ini kalau menurut pengamatan saya, ini paling mirip sama yang ini gitu. Kenapa saya bilang paling mirip dengan yang ini? Kita bisa lihat di sini kondisi gigi canines yang pertama. Gigi canines ini masih belum erupsi sempurna dan ujung apikalnya masih terbuka lebar gitu kan. Nah, kita lihat di sini di atlasnya. Ini gigi canines nih. Kurang lebih sama gitu kan. Oke, jadi dengan ini kita ya cukup lihat atlas dan lihat foto panoramik disesuaikan yang mana. Kemudian dicatat bahwa di sini tidak ada tanda bulatan hitam ataupun bintang ataupun bulatan yang bulatan tadi. Artinya apa? Midpoint-nya adalah 1 tahun. Nah, kalau midpoint 1 tahun berarti bisa kita bilang standar deviasinya adalah plus minus 6 bulan. Jadi dari estimasi usia yang dihitung menurut metodenya Al-Qahtani, ini ketemulah 9,5 tahun plus minus 6 bulan atau plus minus 0,5 tahun. Itu ya. Nah ini, tadi kita sudah mencoba untuk menghitung menggunakan 3 metode yang berbeda. Dari foto yang sama, menurut metode Demirjian, usianya sekitar 9,7 sampai dengan 11,7 tahun. Kemudian untuk metodenya Willems, estimasi usianya sekitar 9,92 plus minus 0,9 tahun. Kemudian dengan metodenya Al-Qahtani, hasil estimasi usianya adalah 9,5 plus minus 0,5 tahun. Itu artinya dari ketiga metode ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan gitu ya. Dan kalau yang lebih menarik lagi bahwa usia asli dari foto panoramik ini adalah sekitar 9,5 tahun. Gitu. Jadi 3 metode yang berbeda menunjukkan hasil yang tidak berbeda signifikan dengan usia aslinya. Syaratnya adalah kita menggunakan metode ini sesuai dengan petunjuknya. Jadi kalau petunjuk kita gunakan dengan benar, ya hasil estimasi usianya pastinya tidak akan terlalu jauh berbeda. Seperti itu. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, silakan Intan. Rindukannya dokter. Lalu untuk pertimbangan dalam memilih estimasi usia itu bagaimana? Pertimbangan memilih metode yang tepat gitu ya. Oke, baik. Menarik nih. Metode yang tepat itu kalau saya bilang tadi kan di situ ada banyak sekali metode, baik metode untuk anak-anak maupun untuk dewasa ataupun untuk remaja.
pertimbangannya memilih metode yang tepat ini seperti apa? Yang pertama yang kita perhatikan adalah kita punya parameter apa nih? Misalkan nih kita punya foto panoramik. Di foto panoramik ini yang teramati adalah parameter tahapan tumbuh kembang gigi, gitu kan? Nah, artinya kita harus memilih metode yang menggunakan parameter tumbuh kembang gigi. Misalkan metode Demirjian, Willems, Al-Khattani, Soren-Meslo, dan seterusnya. Itu menggunakan parameter tumbuh kembang gigi. Kemudian yang kedua yang dipertimbangkan lagi, kita punya estimasi atau kita punya perkiraan kira-kira yang kita hitung ini masuk rentang usia yang mana. Apakah rentang usia anak-anak kah, atau remaja, atau dewasa? Karena nanti akan berbeda pada penentuan metodenya, begitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa menentukan memilih metode yang tepat berdasarkan parameter yang ada. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau kita punya parameter tumbuh kembang gigi, tentunya kita harus menggunakan metode yang menggunakan tumbuh kembang gigi. Gitu. Lalu pertimbangan yang terakhir adalah kalau bisa kita gunakan lebih dari satu metode. Jadi minimal kita dua metode estimasi usia. Seperti tadi, saya contohkan ada metodenya Demirjian, Willems, dan Al-Khattani. Kita gunakan tiga-tiganya, ternyata hasilnya ya mirip-mirip gitu kan. Nah, seperti itu. Cukup jelas ya? Ya, oke. Jadi nanti begini, untuk referensi yang saya gunakan metode gunakan buku Manual of Forensic Odontology. Saya rasa kalian bisa memperdalam materi ini secara lebih detail lagi dalam textbook ini, dan saya yakin nanti akan lebih banyak lagi yang bisa kalian gali dari sini. Gitu ya. Oke, cukup jelas? Iya, baik. Nah, karena sudah cukup jelas, ini bagian terakhir nih buat bekal kalian pulang gitu kan. Tugas. Nah, gini. Jangan lupa tugasnya sudah saya upload di Hebat Uner. Jadi nanti silahkan kalian buka akun Hebat kalian masing-masing. Kemudian di situ sudah ada di bagian ini dental age estimation untuk children dan adolescent. Di sini ada tugas dental age estimation. Di situ juga sudah saya upload PPT saya yang barusan tadi. Nah, jadi nanti silahkan dikerjakan, kemudian di-submit dalam waktu 1 minggu sejak pertemuan ini, gitu ya. Saya yakin kalau kalian hari ini paham, tidak akan terlalu sulit mengerjakan tugas ini. Gitu. Kemudian penilaiannya berdasarkan apa? Penilaian untuk tugas ini nanti yang pertama berdasarkan ketepatan pemilihan metode estimasi usia. Jadi di situ sudah saya upload beberapa foto radiografi. Jadi nanti silahkan kalian tentukan metode yang paling tepat, metodenya apa. Kemudian yang kedua selain metode adalah ketepatan perhitungan estimasi usia. Gitu. Kemudian yang ketiga nanti silahkan disusun dalam bentuk makalah. Formatnya sudah ada juga di situ tadi. Kemudian yang terakhir nanti setelah kalian menyusun dalam bentuk makalah, kalian harus mempresentasikan di depan kelas gitu ya. Jadi nanti akan kami nilai dari keempat poin ini dan akan dimasukkan dalam nilai tugas. Tujuannya pastinya supaya kalian lebih paham dari apa yang kita pelajari hari ini. Ya, ya oke. Saya rasa ini sudah bagian terakhir dari materi saya hari ini dan tidak ada yang ditanyakan atau mungkin ada. Sudah cukup jelas ya. Jadi memang kalau kalau pembelajaran itu saya lebih suka kalau kita diskusi. Jadi tidak harus ada tanya jawab, tidak harus tanya jawab itu di akhir sesi gitu. Jadi silahkan kalau misalkan tanya di tengah saya memberikan kuliah boleh. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi. Kalau sudah cukup jelas, saya ucapkan terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya sebagai seorang calon dokter gigi kalian harus punya kemampuan dalam bidang kedokteran gigi, dalam bidang apapun. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.